Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai belajar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu agar supaya ketika kita sedang belajar tidak ada halangan suatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan mengabsen dulu. Kira-kira berangkat semua hari ini? Ada yang nggak berangkat? Berangkat semua, Pak. Berangkat semua, Pak. Alamin, berangkat semua. Terus yang berangkat gimana keadaannya? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya di sini Bapak akan menyampaikan yaitu materi tentang akidah Islam. Kita sebagai umat Islam harus paham tentang dasar-dasar dari akidah Islam tersebut. Sudah kelihatan anak-anakku sekalian? Ya, Pak. Sudah. Ya, Pak. Mari kita mulai. Yang pertama yaitu pengertian yang dimaksud dengan akidah Islam secara bahasa itu artinya ikatan. Nah, sedangkan menurut istilah akidah artinya keyakinan hati dan pembenarannya terhadap sesuatu. Itu namanya akidah. Ini secara bahasa. Nah, secara istilahnya tadi yaitu keyakinan kita terhadap sesuatu. Nah, selanjutnya, akidah ketika disambungkan dengan kalimat Islam tadi di awal, itu segala urusan yang dapat dibenarkan oleh hati dan dapat mendatangkan ketentraman jiwa berdasarkan ajaran Islam ataupun berdasarkan tuntutan atau tuntunan agama, itu agamanya Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Nah, itu. Jadi akidah Islam dasar-dasar ataupun pondasi-pondasi Islam. Apa saja? Ya, di antaranya di sini ada rukun Islam. Nah, terus ada lagi rukun iman. Itu termasuk daripada dasar-dasar ataupun pondasi daripada akidah Islam. Selanjutnya itu dasar-dasar akidah Islam selain yang tadi dijelaskan, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah firman-firmannya Allah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Nah, sedangkan hadis ini adalah perkataan ataupun buatan Rasulullah. Ya, yang itu bisa dijadikan sebagai pondasi ataupun sebagai dasar-dasar akidah Islam. Nah, itu dasar-dasar Islam. Selanjutnya itu tujuan kita mempelajari akidah Islam. Untuk apa sih? Manfaatnya apa sih kita mempelajari akidah Islam? Ya. Yang pertama yaitu menunjukkan pada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Terus selanjutnya mengarahkan manusia agar tidak berbuat maksiat. Selanjutnya menjadikan manusia bahagia dunia akhirat. Itu adalah tujuan kita mempelajari akidah Islam. Selanjutnya, bukti kebenaran akidah Islam. Adanya akidah Islam. Yang pertama yaitu adanya benda-benda yang dapat disaksikan oleh mata, ya, seperti langit, bumi. Ya. Ini menunjukkan bahwa kebenaran-kebenaran yang ada yang diajarkan di dalam akidah Islam. Maksudnya bagaimana? Jadi yang benarkan dalam ajaran akidah Islam. Dalam akidah Islam di situ kita mempelajari tentang ciptaan Allah. Menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Nah, apa? Langit dan bumi ini adalah salah satu tadi ciptaannya Allah. Selanjutnya adanya benda yang tidak bisa dilihat dengan mata langsung, ya, seperti atom. Ya, seperti atom, ini
adalah benda yang sangat kecil sekali. Ini adalah salah satu ya tadi sebagai kekuasaannya Allah yang ada di dalam akidah Islam. Adanya makhluk gaib, ya seperti malaikat, jin kan itu. Nah, terus adanya kitab-kitab suci, ya, yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul. Kitab apa saja yang dikirimkan, apa yang diturunkan, ya, yang diturunkan ke muka bumi ini. Saksi apa yang bisa jawab? Kitab apa saja yang diturunkan oleh Allah ke bumi selain Al-Qur'an? Kitab Taurat, Bu. Al-Qur'an. Injil is. Apa Nisra nggak kedengaran suaranya, pelan-pelan, udah duduknya paling pojok, nggak kedengaran lagi. Suaranya pelan. Istiqomah, jangan ngantuk aja. Jangan ngantuk aja, sama Bapak juga ngantuk. Kitab yang pertama kitab Taurat, Kitab Taurat, Zabur, dan kitab Injil. Terus Al-Qur'an yang terakhir. Al-Qur'an. Waduh, pintar sekali ini. Ini calon ranking 1 nantinya. Itu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Ya, ini salah satu tadi yang ada di dalam akidah Islam. Berikutnya adanya kehidupan setelah kematian. Kita meyakini. Jadi ketika kita berada di alam dunia, yang namanya manusia, bahkan tidak hanya manusia, yang namanya makhluk itu pasti mengalami yang namanya kematian. Nah, selanjutnya yaitu tentang adanya takdir yang mengatur manusia. Ini dikenal dengan qada dan qadar. Qada dan qadar, ketentuan-ketentuannya Allah. Ya. Artinya rencana-rencananya Allah. Jadi semua makhluk yang ada di muka bumi ini, ya, baik yang kelihatan oleh mata kita ataupun yang tidak kelihatan oleh mata kita, semuanya sudah diatur oleh Allah. Rezekinya, ya, dan lain sebagainya. Ini sudah diatur. Nah, itu kita harus meyakini. Ini yang ada di dalam akidah. Nah, selanjutnya yang terakhir, ini rangkuman ataupun kesimpulan. Ya, kesimpulan dari tadi tentang akidah Islam. Ya, tentang akidah Islam. Kesimpulannya yang pertama, akidah secara bahasa ini artinya ikatan ataupun perjanjian. Yang kedua, akidah Islam adalah segala urusan yang dapat dibenarkan oleh hati dan dapat mendatangkan ketentraman jiwa berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Yang ketiga, nilai-nilai yang dapat diambil dari mempelajari dan mengamalkan akidah Islam. Yang pertama yaitu memperoleh ketentraman jiwa. Selanjutnya, tidak mudah terpengaruh oleh gemerlapnya dunia. Santun dalam bersikap dan bertutur kata. Sopan, santun, ya, itu kayak Ahmad tuh, selalu senyum, murah senyum kan gitu. Santun dalam berbicara kan gitu. Ya. Terus yang berikutnya, dengan kita memegang teguh kepada akidah Islam, insya Allah akan masuk surga. Ya, akan selalu masuk surga. Nah, berikutnya kesimpulan selanjutnya yang terakhir yaitu perilaku ataupun yang mencerminkan akidah Islam. Yang pertama yaitu melaksanakan sholat 5 waktu dan beramal soleh. Sholat ini yang paling penting. Ya. Sholat as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Beramal soleh. Walaupun kita beramal, walaupun kita banyak amalnya, kita banyak sedekahnya, tapi tidak sholat, wah tidak ada manfaatnya kan gitu. Terus selanjutnya selalu meningkatkan amal soleh. Jadi setiap hari ibadah kita meningkat, bukan dosanya yang meningkat, tapi ibadahnya yang meningkat. Berikutnya meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kita yakin bahwa segala pertolongan itu datangnya dari Allah. Terus yang berikutnya menghindarkan diri dari kemusyrikan. Ya, dengan hal-hal yang bersifat berbau-bau kemusyrikan tinggalkan jauh. Ya.
Terus dasar hukum akidah Islam itu Al-Quran, hadis. Terus yang terakhir tujuan mempelajari akidah Islam antara lain ya tadi sudah dijelaskan. Nah itu untuk materi tentang akidah Islam. Ya. Untuk materi akidah Islam pada kesempatan pertemuan kali ini, sebelum Bapak tutup, barangkali dari anak-anakku sekalian ada yang mau bertanya tentang akidah Islam. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, Bapak akan kasih tugas diskusi. Silakan nanti di rumah untuk berdiskusi tentang tujuan mempelajari akidah Islam. Yang mana kelompoknya dibagi menjadi 3. Ya, kelompoknya menjadi 3. Yang pertama, kelompok pertama yaitu Ahmad Jamaluddin, Ani Kristiani, Anita, Apep, Dadan. Itu kelompok pertama. Kelompok keduanya Elin, Etin, Mariani, Haryanto, Hidayat, Istiqomah. Kelompok ketiganya Karsini, Koko, Mahmuda, Agus, dan Misra. Nanti minggu depan, ya, ini dari masing-masing kelompok perwakilan 3 orang untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi tadi tentang tujuan mempelajari akidah Islam. Kira-kira paham semuanya ya? Ya, karena waktunya sudah habis. Ya, marilah pada kesempatan hari ini kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bersama-sama marilah kita baca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini membawa berkah, membawa manfaat kepada kita semuanya. Itu saja dari Bapak, awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.